Perkenalkan, nama saya Liberia Yunisia, NIM 19030873. Saya dari Prodi PG PAUD semester 3. Di sini saya akan mendeskripsikan 20 benda khas orang Dayak dari narasumber yang saya dapatkan dari mereka. Baik, yang pertama adalah tangguy. Tangguy bahasa daerahnya dan bahasa Indonesia adalah tutup kepala. Tangguy adalah topi yang pada umumnya digunakan oleh perempuan Dayak ketika pergi keluar rumah, baik ketika cuaca panas maupun hujan. Tangguy terbuat dari terapas, kerupuk, senggang, resam. Tangguy juga bisa dipakai oleh kaum laki-laki. Tangguy kebanyakan dibuat oleh kaum perempuan. Tangguy juga bisa dipakai di ladang. Baik, lalu yang kedua, ladung. Ladung adalah wadah yang digunakan untuk membawa kayu bakar, buah-buahan hutan seperti rambutan, durian, dan lain-lainnya. Ladung terbuat dari ui. Ladung bisa dibuat oleh perempuan atau laki-laki. Baik, lalu yang ketiga adalah tawak. Tawak bahasa daerahnya, lalu untuk bahasa Indonesianya adalah gong. Gong atau tawak sebagai simbol komunikasi bagi orang suku Dayak. Gong itu sendiri terbuat dari bahan tembaga dan perak, berwarna hitam atau keemas-emasan. Baik, lalu yang keempat itu adalah capan. Capan bahasa daerahnya dan bahasa Indonesianya juga capan. Capan merupakan alat penampi beras atau padi yang kadangkala juga digunakan untuk menjemur makanan. Sebuah capan terbuat dari senggang. Capan juga sering digunakan bagi para penari untuk menari. Tapi biasanya capan juga paling sering digunakan oleh para petani. Lalu yang kelima adalah takin. Takin bahasa daerahnya dan bahasa Indonesianya juga takin. Takin adalah sebuah wadah yang digunakan untuk membawa padi pada saat panen padi. Kini, takin juga pernah digunakan untuk membawa buah asam yang dipetik atau dipungut masaknya dari hutan. Takin dibuat oleh kaum perempuan atau laki-laki dengan bahan baku dari tumbuhan seperti jernih atau senggang. Lalu yang keenam adalah semansai. Semansai adalah alat untuk menangkap ikan dan udang terbuat dari ui atau rotan. Pada saat musim kemarau, semansai sangat digunakan untuk mencari ikan karena pada saat kemarau air di sungai itu akan surut, jadi sangat mudah untuk menangkap ikan. Lalu yang ketujuh adalah makanan, yaitu sayur umbut kelapa. Bahasa Indonesia juga umbut kelapa. Umbut kelapa juga makanan khas orang Dayak yang terbuat dari umbut kelapa yang masih muda. Sayur ini tidak disajikan setiap hari, tapi pada saat ada perayaan gawai. Biasanya di setiap rumah musim gawai, seluruh rumah juga menyiapkan sayur ini sebagai hidangan bagi para pengunjung. Lalu yang kedelapan adalah beriut, atau bahasa Indonesianya adalah tas rotan. Beriut adalah sesuatu yang berbentuk tas. Bentuknya ada yang besar, ada yang kecil. Beriut ini biasanya digunakan oleh kaum laki-laki untuk membawa barang seperti membawa peluru senapan saat ingin pergi berburu atau membawa hewan hasil buruan. Beriut kecil juga biasanya digunakan untuk membawa barang-barang kecil seperti rokok. Beriut ini terbuat dari rotan atau bahasa kampungnya, bahasa daerahnya ui. Lalu yang kesembilan adalah asam kandis. Asam kandis ini adalah buah asam yang berbentuk bulat. Cara pembuatannya sangat mudah, yaitu tinggal menjemurkannya hingga kering dan berbentuk hitam. Asam kandis ini biasanya digunakan untuk memasak daging-daging seperti lebih pada umumnya seperti daging ikan. Baik teman-teman, lalu yang ke-10 adalah tempoyak. Tempoyak ini terbuat dari buah durian yang disisihkan isinya dari kelapanya. Tempoyak juga merupakan makanan khas orang Dayak. Selain rasanya yang nyaman dan sedikit asam, tempoyak juga menjadi makanan yang sangat digemari oleh orang-orang. Biasanya pembuatan tempoyak itu disimpan ke dalam can atau tempatnya.
lalu didiamkan. Baik teman-teman, yang ke-11 adalah penangkin. Bahasa Indonesianya juga penangkin. Penangkin adalah wadah yang digunakan untuk membawa padi, sama yang dengan tangkin. Tapi bentuk penangkin ini lebih kecil dari tangkin. Penangkin ini biasanya digunakan para petani untuk memanen padi atau memetik padi. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam tangkin. Baik, yang ke-12 adalah sumpak. Sumpak ini adalah makanan orang Dayak. Sumpak ini makanan sumpak yang biasanya dipakai untuk dicampur dengan lauk pauk seperti babi. Pada saat ada kegiatan gawe Dayak, hampir setiap rumah menyediakan makanan ini, terutama untuk dicampurkan dengan lauk pauk. Baik, lalu yang ke-13 adalah bubu. Bubu bahasa daerahnya dan bahasa Indonesia juga bubu atau untuk menangkap ikan. Bubu adalah tempat untuk menangkap ikan dan digunakan oleh orang-orang kampung. Cara penggunaannya sangatlah mudah. Kita harus mencari aliran sungai yang tenang, lalu menyimpan bubu di sela-sela sungai yang ada sempit. Lalu kita biarkan selama sehari. Setelah itu baru kita angkat bubu tersebut. Bubu juga terbuat dari bambu atau bahasa kampungnya bubu. Baik, lalu yang ke-14 adalah rumah adat. Rumah adat atau bahasa Indonesianya. Lalu yang ke-15 adalah lesung atau bahasa Indonesianya adalah penumbuk. Lesung adalah penumbuk yang terbuat dari kayu seperti kayu nangka atau kayu lain yang biasanya lesung digunakan untuk menumbuk padi atau padi pulut. Biasanya lesung juga bisa digunakan untuk menumbuk sayur seperti daun singkong. Banyak sekali kegunaan lesung ini. Baik, lanjut yang ke-17. Maksud saya yang ke-16. Yang ke-16 itu adalah kumpung padi. Kumpung padi ini biasa disebut bahasa Indonesia itu adalah tempat padi. Kumpung padi ini adalah untuk menyimpan padi yang sudah dipanen oleh petani. Kumpung padi juga terbuat dari papan atau bisa juga dari kulit kayu yang sudah kering. Baik, lalu yang ke-17 adalah pengurit. Bahasa daerah kami menyebut penoreh ini adalah pengurit, lalu bahasa Indonesianya penoreh. Pengurit terbuat dari besi dan tangkainya dari kayu. Biasanya pengurit digunakan untuk menoreh batang karet. Di kampung kami, hampir semua warga mencari penghasilan dengan menoreh. Setiap minggu mereka akan memanen atau bahasa kampung kami mantai hasil kerja keras mereka, lalu dijual kepada penerima ulat tersebut. Lanjut yang ke-18. Yang ke-18 itu bahasa daerahnya adalah kuali rawa atau wajan besar. Kuali rawa ini terbuat dari tembaga. Kuali rawa ini berukuran sangat besar. Kuali rawa ini biasa digunakan orang di kampung untuk memasak lauk dengan jumlah yang sangat banyak. Misalnya pada saat ada acara gawe Dayak atau acara pernikahan. Kuali rawa ini digunakan untuk memasak daging babi. Untuk memasak dengan menggunakan kuali rawa ini membutuhkan tenaga beberapa orang, seperti tenaga laki-laki. Baik, lalu yang ke-19 adalah dulang. Bahasa Indonesianya juga dulang. Dalam bahasa Dayak Seberuang alat ini namanya dulang. Dulang ini digunakan untuk mencari emas. Pembuatan dulang menggunakan kayu tebelian, dan dulang juga salah satu barang untuk mencari penghasilan bagi warga desa kami. Baik, lalu yang ke-20 adalah daun nubi. Daun nubi ini bahasa kampungnya, lalu untuk bahasa daerahnya adalah daun singkong. Dalam bahasa Dayak Seberuang, daun singkong disebut dengan daun nubi, lagi bahasa daerahnya, dan biasanya ditumbuk dulu bersertaan dengan terong pipit atau lengkuas. Ketika sudah selesai ditumbuk, daun nubi ini siap ditumis berdasarkan selera. Baik, jadi itulah hasil deskripsi saya. Semoga teman-teman bisa mengerti, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Baik, sekian dari saya. Semoga teman-teman. Baik, sekian deskripsi dari saya. Terima kasih.